Welcome to farmhouse. Oke. Yap. Kita ke farmhouse. Apakah ada? Yap. Masuk sini. Sok, masuk tadi. Ya. Are you look down on me? What a joke, man. It's not funny at all. My occupation is a low class in your eyes. As long as we have food at home, who cares? And nothing else matters more than that. Never judge people by their age and appearance. Never. Thank you. Setiap insan mengagumi, ku ingin kau selalu berada di sampingku. Wahai jenggot, mari kembali. Walaupun kini kau tak segagah yang dahulu, tapi ku tetap menunggu di kau. Oh pujaan, oh jenggot, datanglah kau segera. Aku rindu. Jenggot, namamu kan abadi. Jenggot, setiap insan mengagumi, ku ingin kau selalu berada di sampingku. Wahai jenggot, mari kembali. Walaupun kini kau tak segagah yang dahulu, tapi ku tetap menunggu di kau. Oh
bebas saja. Saja bebas. Waduh. Ini taman burung. Oh. Oke guys. Farmhouse. Yup. Menara runtuh. Menara. Hah? Nggak usah sekarang. Yuk mas. Oh mau kemana? Satu, dua, tiga. Oh kemana? Iya. Apakah akan ketemu? Di daerah labirin ini. Mana? Aduh, jalannya kemana, Say? Halo. Ada ular peton tuh. Hi you friend. Good morning everybody. Waduh. Gimana kabarnya hari ini, friend? Are you hungry di bulan puasa ini? Oh no. Tenang saja, friend, karena bentar lagi kita akan memasuki adzan maghrib. Mungkin video ini tayang, kalian sedang menunggu buka puasa ya. Di jam dindingnya terlihat jam 9 pagi. Waduh, berarti masih lama. Video ini tayang ketika bulan suci Ramadan, friend. Sedangkan video ini di syutingnya itu tahun 2023. Ya bulan November, dan ditayangkannya bulan suci Ramadan tahun 2024, friend. Tetaplah semangat, friend. Jangan drone ya. Drone itu tebang ya. Down. Bukan drone, down ya. Kalau drone itu ke atas, kalau down itu jatuh, men. Malente entusiasmo para seguir adelante. Oke, friends, Uncle lagi di Meksiko, friend. Lagi belajar bahasa Spanyol, friend. bahasa Meksiko, friend. Aduh. Jadi bahasa Spanyol ini ternyata digunakan juga di Amerika Latin.
Amerika Latin itu mencakup jajahan Spanyol dan Portugis, friend, yaitu Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Menggunakan bahasa Spanyol sehari-hari, friend. Di antaranya Meksiko, Peru, Bolivia, Nicaragua, Honduras, dan apalagi Argentina. Friend, tetap semangat alias avanza, avanza. Oh, avanza itu bahasa Spanyolnya semangat. Kalau di Indonesia avanza itu adalah mobil, friend. Kalau kalian ingin jalan-jalan ke Meksiko, friend, nggak usah jauh-jauh ke Meksiko karena Meksiko itu jauh, friend. Cukup aja datang ke kota Tasikmalaya, tepatnya di Wahana Karangresi. Kalian akan merasakan Meksiko di situ. Yang disebut dengan farmhouse. Aduh. Kalian akan merasakan Meksiko, Texas, California dan sekitarnya alias zaman-zaman cowboy. Aduh. Jadi kalian akan merasakan suasana peternakan dan juga area-area mirip-mirip cowboy zaman dulu, friends. Señorita, estetados, mania chilista, mania chilista, goes mania, friend. Mamang lagi di Karangresi, ya, destinasi wisata yang ada di kota Tasikmalaya. Jadi destinasi wisata ini, Mania Chilista, benar-benar wahana yang bisa keliling-keliling dunia. Banyak wahana, ya. Apakah Mamang sempat memvideokan semua nih? Kita telah mengunjungi kuil Kyoto, friends, ya. Mania Chilista, kita sudah mengunjungi juga Santorini, mengunjungi juga Jeju, Agra, India, dan sekarang yaitu Meksiko, friends. Mania Chilista atau dalam bahasa Indonesianya Goes Mania, Silita Mania, Mania Silita. Kalau kalian ingin merasakan cowboy, kalian datang saja ke farmhouse, ya, yang ada di kota Tasikmalaya. Mungkin konsep farmhouse itu banyak di kota-kota yang lain, ya. Dan salah satunya ada di kota Tasikmalaya ini. Kalian bisa naik berkuda, memberi makan sapi, memberikan makan munding, munding itu bahasa buffalo, cow, ya, cow, cowboy, cow, sapi. Kalian bisa apa ya, melihat burung-burung. Ada juga satwa yang lain yaitu sanca Burma. Waduh. Dan juga ini cocok buat anak-anak, friend, ya. Jadi buat anak-anak yang ingin bermain, salah satunya main labirin di sini. Ini mengasihkan sekali. Kalau bisa datangnya agak sore atau pagi, mantap. Kalau tengah hari, waduh, panas, friend. Kebetulan meskipun memang tengah hari, tetapi cuacanya mendung, friend. Waduh, dan tidak turun hujan, jadi agak teduh. Setelah bermain kesana kemari di area labirin, ya, Uncle sama Auntie istirahat duduk, ya, di rumputan, ya. Ini rumput tetangga benar-benar hijau, friends, dan cocok untuk rebahan. Dan ini adalah rumput sintetis. Jadi kalau adik-adik jatuh, anak kecil jatuh itu nggak kerasa sakit, friends. Agak-agak empuk lah. Dan ini cocok buat jalan-jalan sama anak, ya. Bagi kalian yang ingin naik kuda, ada di situ. Harganya 10.000 untuk sekali putaran, friend. Ditambah juga memakai baju koboi dan topi koboi. Namun sayangnya, ketika memang di sini antrinya luar biasa, friend, karena pengunjungnya juga membludak. Waduh. Dan ketika bagian Mamang keburu lelah, ya. Jadi mungkin lain kali Mamang akan jalan-jalan naik kuda di sini supaya merasakan tenggonya, jenggonya di
di Mexico Hill ini, friends. Mania Celista. Oke, friends, bagi kalian yang ingin tahu merasakan apa itu cowboy, you harus nonton film, friends. Film-film cowboy itu banyak, friends. Ya, salah satunya adalah film The Django. Ini adalah film legendaris sejak tahun 1966, atau mungkin kalau di Indonesia sejak zaman ada peristiwa G30 SPKI, friends. Tetapi film ini dirilis ulang lagi tahun 2012, friends. Dan film Django ini mengubah persepsi budaya tentang cowboy, friends. Jadi budaya cowboy bisa terkenal kemana-mana gara-gara film ini, friends. Sampai ke Indonesia pun budaya cowboy menjadi idola. Bahkan ada lagunya, lagu Django. Waduh, yang dinyanyikan oleh Lilis Suryani plus juga oleh Benyamin Sueb. Yang unik dari film Django ini adalah Django adalah zawaranya cowboy, ya, dimana dia selalu membawa peti mati, selalu menggusur-gusur peti mati, friends. Bahkan ditakuti, friend, ya. Di Wild West atau dunia barat itu ditakuti, ya, karena begitu mendengar kata Django, bandit-bandit langsung mengubur diri, friends. Sambil duduk, Mama akan bahas dulu seorang Django. Kalau bahasa Inggrisnya ditulis Django. Kalau pakai T jadi Janggot. Django Unchained adalah film barat tidak konvensional yang dirilis pada tahun 2012. Ditulis dan disutradarai oleh Quentin Tarantino, seorang sutradara terkenal di dunia yang paling dikenal karena film-film terkenalnya yang berbasis balas dendam. Waduh. Django Unchained diklasifikasikan sebagai spaghetti western. Django Unchained, Django yang tidak dirantai. Kok bisa ya Django dirantai? Saking dirantainya kok ditakuti, apalagi tidak dirantai. Istilah luas yang berlaku untuk film-film barat yang sebagian besar disutradarai oleh orang Italia, Italiano, Mexicano. Django Unchained terutama dipengaruhi oleh spaghetti western dari sutradara Italia Sergio Corbucci. Sergio Corbucci menciptakan film The Django tahun 1966 dan Django Unchained memberi penghormatan kepada film Corbucci. Quentin Tarantino membela penggambaran perbudakan dalam Django Unchained. Django Unchained berfokus pada seorang budak, Django yang diperankan oleh aktor Jamie Foxx. Jamie Foxx yang besar-besar, negro, ya. Yang bekerja sama dengan pemburu hadiah Jerman, Dr. King Scott, yang diperankan oleh Christoph Waltz, yang memberikan kebebasan kepada Django. Django membantu Scott menangkap penjahat yang dicari dengan imbalan penemuan istri Django yang telah lama hilang, Bromhilda, diperankan oleh aktris Kerry Washington. Film ini berlangsung 2 tahun sebelum dimulainya Perang Saudara. Jadi ceritanya ketika sebelum terjadinya Perang Saudara di Amerika atau Perang Sipil tahun 1860 sampai 1866, friends. Jadi film Django ini menceritakan cowboy dan juga menceritakan asal mula kenapa Django ini ditakuti, friends. Jadi Django ini berasal dari warga kulit hitam yang ada di Amerika. Pada masa itu keluarga kulit hitam itu kebanyakan jadi budak, friends. Tahun 1866 setelah Perang Saudara di Amerika, perbudakan itu dihapus, friends, oleh Presiden Abraham Lincoln lewat emansipasi, ya, lewat penghapusan perbudakan. Waduh. Gara-gara film Django ini,
budaya koboi ya, dengan pakaian khasnya dan juga gaya-gayanya dan juga kehidupan koboi menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Film Django ini tahun 1966 ya. Dan film Django ini menyebar masuk ke Indonesia dan mempengaruhi ya kehidupan kita. Banyak tokoh-tokoh kita membuat film Django. Salah satunya dari Benyamin Sueb membuat film Three Django atau 3 Django. Atau Django. Ditambah lagi ada Cowboy Insap. Waduh. Ini era-era Benyamin Sueb. Ditambah lagi zaman sekarang kita mengenal musik country, musiknya cowboy. Kita mengenal rodeo, kita mengenal yang lainnya tentang cowboy. Ini gara-gara film Django. Cowboy memainkan peran penting selama era ekspansi Amerika Serikat ke arah barat. Meskipun mereka berasal dari Meksiko, para cowboy mereka menciptakan gaya dan reputasi mereka sendiri. Sepanjang sejarah, gaya hidup ikonik mereka telah diagungkan dalam banyak buku, film, dan acara televisi. Namun pekerjaan kasar, kesepian, dan terkadang melelahkan sebagai seorang cowboy bukanlah orang yang lemah hatinya. Aduh. Vaquero. Mania Celeste pada tahun 1519, tak lama setelah Spanyol tiba di benua Amerika, mereka mulai membangun peternakan untuk berternak sapi dan hewan ternak lainnya. Kuda diimpor dari Spanyol dan dipekerjakan di peternakan. Cowboy asli Meksiko disebut vaquero yang berasal dari kata Spanyol. Vaca artinya sapi, cueros artinya bekerja. Vaqueros atau ditulis vaqueros artinya cowboy. Karena bahasa Inggris cowboy juga, cow adalah sapi, boy adalah ya peternak sapi, pria sapi. Dipekerjakan oleh peternak untuk mengembalakan ternak dan dikenal karena keterampilan mereka yang unggul dalam mengikat tali, menunggangi, dan mengembala. Pada awal tahun 1700-an, peternakan menyebar hingga ke Texas, New Mexico, Arizona, dan hingga ke selatan Argentina. Bayangkan dari Argentina sampai California. Ketika misi California dimulai pada tahun 1769, praktek peternakan diperkenalkan ke lebih banyak wilayah di barat. Jadi ingat, California, Arizona, Texas, New Mexico pada saat tahun 1700-an itu berada di bawah kekuasaan Spanyol, pemirsa. Ya, Amerika Serikat sudah merdeka tapi belum sampai ke sini. Pada awal tahun 1800-an, banyak pemukim berbahasa Inggris bermigrasi ke barat dan mengadopsi aspek budaya vaquero. Vaquero ini cikal bakal budaya koboi Amerika, termasuk gaya pakaian dan metode mengiringkan ternak. Koboi berasal dari berbagai latar belakang dan termasuk orang Afrika Amerika, penduduk asli Amerika, orang Meksiko, dan pemukim dari Amerika Serikat bagian timur dan Eropa. Dan juga para imigran dari Eropa dan Asia datang ke Amerika. Jadi pada masa itu, benua Amerika itu benua yang kosong. Banyak orang-orang di berbagai penjuru Eropa dan Asia itu tertarik untuk datang ke Amerika. Katanya untuk memperbaiki kehidupan, ya, memperbaiki nasib. Kalau di Eropa yang tidak punya tanah, ya, pertanian lahannya dikit, akhirnya lebih baik bermigrasi alias mencari nafkah ke Amerika, ya, membuka lahan di Amerika. Karena Amerika itu luas, baik itu Amerika Selatan maupun Amerika Serikat, ya, Amerika Utara. Pada pertengahan tahun 1800-an, Amerika Serikat membangun jalur kereta api yang menjangkau lebih jauh ke barat. Dan koboi memainkan peran penting dalam Manifest Destiny negara tersebut seiring ekspansi ke arah barat yang menyebabkan perubahan perbatasan. Para koboi menggiring dan mengumpulkan ternak yang diangkut dengan kereta api ke seluruh negeri untuk dijual. Untuk membedakan sapi mana yang termasuk dalam peternakan tertentu, para koboi akan memberikan merek pada hewan tersebut dengan membakar tanda khusus pada kulitnya alias dicap, ya.
Dibutuhkan antara 8 dan 12 koboi untuk memindahkan 3.000 ekor sapi di sepanjang tempat pengembalaan ternak. Pada saat Perang Saudara berakhir pada tahun 1865, Union Army atau tentara Amerika Serikat telah menghabiskan sebagian besar pasokan daging sapi di utara, sehingga meningkatkan permintaan daging sapi. Ekspansi industri pengepakan daging sapi juga mendorong konsumsi daging sapi. Pada tahun 1866, jutaan ekor sapi Longhorn dikumpulkan dan dibawa ke depo kereta api. Sapi dijual ke pasar utara dengan harga $40 Amerika per ekor. Peternakan terus meluas hingga akhir tahun 1800-an. Pemukim kulit putih diizinkan untuk mengklaim tanah publik di Great Plains sebagai wilayah terbuka untuk memelihara ternak yang dibeli. Namun pada tahun 1890-an sebagian besar tanah diprivatisasi setelah perselisihan mengenai kepemilikan tanah diselesaikan dan menggunakan kawat berduri yang meluas. Selama musim dingin tahun 1886-1887, ribuan ternak mati ketika suhu mencapai di bawah titik beku di beberapa bagian wilayah barat Amerika. Banyak pakar percaya bahwa musim dingin yang menghancurkan ini adalah awal dari berakhirnya era koboi. Pengembalaan ternak terus berlanjut tetapi dalam skala yang lebih kecil, sehingga pertengahan tahun 1900-an kebanyakan koboi meninggalkan kehidupan terbuka dan dipekerjakan oleh pemilik peternak swasta di barat. Meskipun peran koboi mulai menurun pada tahun 1920-an, film-film Hollywood mempopulerkan kembali gaya kehidupan koboi di kalangan masyarakat barat dari tahun 1920-an hingga 1940-an. Film-film ini menampilkan bintang-bintang seperti John Wayne, Buck Jones, dan Kenny Autry. Penonton Amerika menyaksikan pertualangan Pixie Lone Ranger dan Tonto Wilken di High Noon dan Hopalong Cassidy. Di layar penggemar buku komik bisa membaca tentang The Black Reader dan Kid Colt. Kehidupan koboi. Koboi kebanyakan adalah pria muda yang membutuhkan uang tunai. Rata-rata koboi di barat menghasilkan sekitar $25 hingga $40 per bulan. Ya kalau dikalikan rupiah sekarang mungkin 15.000 kali sekian. Selain pengembala ternak, mereka juga membantu merawat kuda, memperbaiki pagar dan bangunan, bekerja sebagai pengembala ternak, dan dalam beberapa kasus membantu mendirikan kota-kota perbatasan. Jadi waktu itu Amerika Serikat berbatasan dengan Meksiko, pemirsa. Koboi kadang-kadang memiliki reputasi buruk karena melanggar hukum dan beberapa dilarang di tempat tertentu. Ya, reputasi buruknya seperti abok-abokan, ya, bermain judi, bermain aham, ya, dan juga tawuran. Kebanyakan pria koboi itu tidak berpendidikan, asal bisa baca tulis dan duit, pemirsa. Karena pada masa itu bangsa Eropa atau bangsa Amerika jangan disamakan dengan sekarang, ya. Bangsa Amerika itu yang penting bisa bekerja menghasilkan uang. Apalagi kebanyakan koboi itu imigran dari luar Amerika, datang dari Eropa yang miskin, ya, untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dari Jerman, dari Irlandia, atau datang juga dari Afrika atau Asia, mengadu koboi di benua Amerika, dan pekerjaan utamanya adalah beternak. Ternak pada masa koboi itu banyak, pemirsa, ya. Seorang koboi itu harus menjaga 3.000 ekor minimal itu, ya, 3.000 ekor sapi. Kebayang? Seorang koboi aja bisa menjaga ternak 3.000 ekor sapi, ya. Kalau kalian mungkin menjaga seekor sapi saja sudah lungse, apalagi menjaga seseorang. Dijaga bertahun-tahun, akhirnya milik orang lain untuk dinikahi. Aduh. Oke, friend, manista cilista, waduh, mania cilista, goes mania, ya. Mereka biasanya mengenakan topi besar bertepi lebar untuk melindungi mereka dari sinar matahari, sepatu bot untuk membantu mereka menunggangi kuda, dan bandana untuk melindungi mereka dari debu.
Beberapa orang mengenakan celana di bagian luar celana untuk melindungi kaki mereka dari jarum katus yang tajam dan medan berbatu. Ketika mereka tinggal di sebuah peternakan, para koboi berbagi rumah susun satu sama lain. Untuk hiburan ada yang menyanyikan lagu, memainkan gitar atau harmonika, dan menulis puisi. Dan salah satu musik dari koboi inilah yang dikenal dengan namanya musik country. Koboi disebut sebagai cowpokes, bucaro, cowhands, cowpuncher. Koboi yang paling berpengalaman disebut segundo, itu dalam bahasa Spanyol, yang kedua, dan berkuda bersama bos jalan setapak. Pekerjaan sehari-hari sulit dan melelahkan. Bagi para koboi, hari kerja berlangsung sekitar 15 jam. Wow. Dan sebagian besar waktu tersebut dihabiskan untuk menunggang kuda dan melakukan pekerjaan fisik lainnya. Beberapa koboi menguji keterampilan mereka satu sama lain dengan tampil di rodeo, kompetisi yang didasarkan pada tugas sehari-hari seorang koboi. Kegiatan rodeo meliputi menunggang banteng, tali betis, gula setir, menunggang bronco tanpa pelana, dan balap laras. Rodeo profesional pertama diadakan di Prescott, Arizona pada tahun 1888. Sejak itu rodeo menjadi dan terus menjadi acara hiburan populer di Amerika Serikat dan Meksiko. Kalau koboi hari ini adalah selama bertahun-tahun jumlah koboi yang bekerja telah menurun. Namun pekerjaan tersebut tidak ketinggalan zaman. Gaya hidup dan budaya koboi masih ditemukan di wilayah tertentu di Amerika Serikat dan Meksiko. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dibanding 1 abad yang lalu. Para koboi terus membantu menjalankan peternakan besar di negara bagian seperti Texas, Utah, Kansas, Colorado, Wyoming, dan Montana. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat pada tahun 2003 terdapat sekitar 9.730 pekerja dalam kategori kegiatan pendukung produksi hewan termasuk koboi. Para pekerja ini menghasilkan rata-rata 19.340 US dollar per tahun. Waduh, 19.000 kali 15.000 rupiah sekarang berapa ya? Meskipun perluasan mungkin telah berubah, koboi Amerika masih menjadi bagian dari kehidupan di Amerika Barat. Begitu juga dengan Meksiko. Mania Celeste bahwa kehidupan zaman era-era koboi disebut juga dengan zaman Wild West atau Old West. Wild West artinya barat liar, atau juga disebut dengan barat kuno. Waduh. Kenapa disebut barat? Karena kebanyakan koboi-koboi itu berada di sebelah barat Amerika Serikat, pemirsa, yang berbatasan dengan Meksiko. Jadi koboi Meksiko dengan koboi Amerika itu bertemu di perbatasan yang ada di sebelah barat. Jadi negara bagian Kansas, Wyoming, Utah, California, Texas, Chihuahua, Sonora, New Mexico, Arizona. Sebelah barat yang berbatasan dengan Meksiko termasuk Arizona dan New Mexico itu dikenal dengan area Wild West, ya, barat liar. Atau istilah lainnya dikenal dengan American Frontier atau perbatasan Amerika. Wild West mengacu pada bagian barat Amerika Serikat dalam 1 atau 2 dekade setelah Perang Saudara, yaitu 1866. Setidaknya sebagaimana waktu dan tempat tersebut terlihat dalam budaya populer. Gambarannya adalah sebuah negeri berpenduduk sedikit yang tidak memiliki hukum dalam banyak hal. Jadi sedikit-sedikit bebas lah ya ke arah barat pada masa itu. Jadi setelah Perang Saudara ya, atau perang sipilnya Amerika Serikat antara negara bagian utara dan selatan, itu daerah barat itu tidak terjaga, pemirsa, dan itu sangat berbatasan dengan Meksiko. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan daerah-daerah barat Amerika Serikat, maka kaum peternak alias dikenal dengan cowboy itu diabur atau mengembala ke daerah-daerah tersebut ya, untuk bermukim daerah-daerah tersebut.
Dan permukiman di daerah-daerah tersebutlah akhirnya menjadikan daerah tersebut dikenal dengan Wild West. Kenapa Wild West? Ya, mungkin kalian bertanya kenapa disebut Wild West? Wild artinya liar ya, dan West artinya barat. Atau istilah lainnya barat liar, Amerika Serikat bagian barat yang liar. Ternyata istilah Wild West ini populer 100 tahun kemudian pemirsa, tepatnya tahun 1960-an. Karena kata Wild West ini dipopulerkan di televisi, di komik, di acara program radio tentang menggambarkan koboi-koboi pada masa itu. Dan istilah Wild West ini seringkali melibatkan karakter-karakter koboi Amerika pada masa itu. Salah satunya adalah seringnya baku hantam, tembak-menembak, banyaknya bandit-bandit, dan juga para jagoan pistol. Jadi saking liarnya di sana, hukum pun terkadang bias kalau berada di daerah barat tersebut pemirsa. Saking biasnya maka para bandit itu agak-agak bebas di sana. Saking bebasnya bandit, muncullah para pahlawan di sana. Salah satunya adalah The Django. Jadi kalau ada perselisihan pada masa koboi ya, itu diselesaikan dengan tembak menembak pemirsa. Ya mirip sekarang. Kalau sekarang ada perselisihan di jalan di mana seseorang mengeluarkan pistol, itu istilahnya dinamakan koboi. Ada juga berpendapat bahwa zaman Wild West ini tidak benar-benar liar pemirsa. Yang bikin zaman koboi ini liar adalah ulah dari produksi film dan produksi televisi, komik dan cerita-cerita yang menggambarkan koboi itu zaman liar. Jadi setelah 100 tahun zaman era koboi ya, para entertainment atau media-media Amerika Serikat seperti produksi film Hollywood itu membuat film-film koboi bertemakan koboi yang mencitrakan koboi itu agak-agak liar ya. Dimana bebas baku hantam dan tembak menembak, waduh, dan juga banyaknya bandit. Padahal menurut sejarawan Amerika yang dikutip dari Cura bahwa koboi-koboi di Amerika itu tidak seperti itu pemirsa ya. Tidak seliar digambarkan oleh perfilman Amerika. Ternyata film Amerika bertujuan menggambarkan koboi itu wild atau istilahnya liar, kemungkinan hanya untuk entertainment saja pemirsa. Dari entertainment film Hollywood inilah maka menyebarlah budaya koboi ke berbagai penjuru termasuk ke Indonesia. Bahkan Indonesia pun akan menjadi legenda koboi. Salah satunya Haji Benyamin Sueb almarhum ini dengan Cowboy in Sam. Django dan koboi apalagi nih pensiunan. Oke friend, Mania Celista. Jadi itulah cerita koboi. Buenos chicos, gracias por mirar, nos vemos en el próximo episodio, adios. Terima kasih yang telah menonton, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Oke guys, kita istirahat dulu.